Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah live streaming kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mempersiapkan diri kita. Dan mari kita menggunakan pakaian yang rapi dan yang sopan, selayaknya kita pergi ke gereja, agar semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita akan menyenangkan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kehidupan kita sepanjang seminggu. Penyertaan Tuhan luar biasa. Saat ini kita datang pada Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau naikkan syukur Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Ini hidup kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu.
bersyukur hari ini untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, anugerah dan berkat Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya tidak henti-hentinya kami bersyukur, tidak henti-hentinya kami naikkan pujian kami, penyembahan kami. Bahkan pagi ini Tuhan, kami membawa ibadah kami dalam tangan-Mu. Kuasa ibadah kami dari awal hingga akhirnya penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, mereka menikmati hadirat Tuhan, mereka menikmati kuasa Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-hamba-Mu yang lainnya pekerjaan-Mu Tuhan, urapan atas mereka, dan berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menjangkau setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Berkat kemuliaan bagi Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Kita siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebab Tuhan itu baik. Dia terlalu baik. Haleluya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Yang di rumah tetap lagi berdiri. Kita bersorak bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar
kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Dengan apakah kami balas semua kebaikan Tuhan, selain ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Kau Allah yang setia, amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan Yesus. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Mari sejenak kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, betapa kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa kerinduan hati kami untuk mencari suara-Mu, untuk mencari kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami mau bersyukur karena kami boleh ada hari ini Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kuasai tempat ini Tuhan, kuasai hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan
kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu sukacita bisa berjumpa lagi bersama dengan jemaat dalam ibadah raya Minggu melalui siaran online pada hari ini. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu menjadi lamban, jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Di saat ini, bukan hanya kita saja yang mengalami keadaan yang sama. Hampir seluruh yang ada di dunia ini mengalami hal yang sama. Tahukah Anda bahwa di saat ini kematian jaraknya hanya kurang lebih 1,5 meter dari kita. Itulah sebabnya pemerintah menganjurkan supaya kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Keadaan selanjutnya yang terjadi adalah perubahan-perubahan yang begitu cepatnya. Sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu menyesuaikan diri kita terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dan juga terjadi di mana hal-hal tentang masa depan sudah sulit lagi untuk diprediksi apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi besok. Bahkan saat ini banyak sekali berita-berita yang kita dengar tidak dapat kita bedakan yang mana kebenaran dan yang mana yang hanyalah sebagai hoax semata. Dan hal ini akan membuat kita merasa bingung, takut, stres, dan kesepian. Semua mengalami hal yang sama. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tetapi pada pagi hari ini, ada suatu berita yang sangat luar biasa, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Kita boleh belajar satu hal, bahwa ada harapan yang merupakan kehidupan yang bisa menghidupkan. Harapan adalah hal yang menghidupkan, yang bisa membuat kita menjalani kehidupan. Manusia bisa hidup tanpa air selama 3 hari. Bisa hidup tanpa makan selama 5 hari. Tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa harapan. Ada banyak orang yang berkelimpahan, tetapi ketika dia kehilangan pengharapan, dia tidak bisa lagi melanjutkan kehidupannya, sekalipun semua yang dia inginkan telah digenggam oleh tangannya. Manusia memerlukan pengharapan saat ini.
Harapan yang kita miliki saat ini adalah satu-satunya salib yang akan menolong kita untuk terus menjalankan roda kehidupan yang Tuhan percayakan. Karena itu perlu sekali kita belajar tentang pengharapan ini. Yang pertama adalah untuk membuat pengharapan ini mengantar kita, mengiring kita dalam suatu kehidupan yang tetap berkualitas sekalipun berada di tengah-tengah tekanan, berada di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Yaitu kita harus mengetahui sumber pengharapan kita. Apakah yang menjadi sumber pengharapan Bapak Ibu pada saat ini? Apakah yang menjadi sumber pengharapan jemaat saat ini? Di saat-saat inilah kita semua mengalami ujian. Apakah yang kita pegang adalah sesuatu yang bernilai kekekalan atau hanya bernilai fana semata? Mari kita buka di Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13 mengantarkan kita untuk mempunyai pengharapan bersumber pada yang benar. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jauh sebelum PSBB diterapkan, bahkan lockdown diisukan, kita melihat bahwa ada banyak orang-orang yang berkelebihan mencoba menyimpan, mencadangkan makanan dan segala yang mereka butuhkan itu ke dalam rumah mereka, dengan berpikir bahwa ketika makanan-makanan yang mereka butuhkan, ketika kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan disediakan, maka mereka akan berhasil lewat daripada masa-masa pandemi COVID ini. Tetapi apa yang terjadi? Ada 2-3 orang yang saya kenal, makanannya masih berlimpah, persediaannya masih ada, tetapi ketika terinfeksi dengan COVID-19 ini, mereka dalam hitungan hari harus meninggalkan semuanya. Ada juga yang berpengharapan bahwa usaha yang dia lakukan selama ini dapat menghidupi sampai ke anak-anak dan ke cucu-cucu mereka. Tetapi ketika hal ini terjadi, dia menjadi sadar bahwa ternyata pengharapan yang dia taruh di dalam kehidupannya bersifat fana semata. Paulus dalam Roma telah belajar banyak, makanya dia mengagungkan Allah dan mengatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ternyata dalam masa-masa kita berada di masa pandemi COVID ini, makanan adalah hal yang penting, tetapi kebutuhan rohani jiwa kita adalah hal yang jauh lebih penting. Allah memenuhi kamu dengan yang pertama, sukacita. Akhirnya ada banyak orang yang setuju mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Mau agamanya apa, akhirnya mengetahui bahwa dia harus menjaga dirinya agar tidak stres, supaya dia bisa tetap bertahan hidup di tengah-tengah keluarga yang terinfeksi dengan virus ini. Dan juga dikatakan oleh Paulus, damai sejahtera dalam iman kamu. Dan hal itulah yang membuat kekuatan Roh Allah yang kudus berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa semua yang hadir
hadir pada hari ini semua memegang Allah sebagai sumber pengharapan. Itulah sebabnya kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan di saat ini. Kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dalam segala tugas dan tanggung jawab, kita tetap boleh ada dan menaikkan syukur yang berlimpah-limpah karena pengharapan kita bersumber kepada Allah. Selanjutnya, pengharapan seperti apakah yang dapat menolong kita dalam menjalani kehidupan? Selain sumber pengharapan, ternyata harapan yang kita miliki harus kita usahakan, harus kita bangun, harus kita pelihara. Harapan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, jika kita tidak usahakan untuk membangunnya, maka akan menjadi sia-sia. Di dalam kehidupan berumah tangga, selama masa PSBB kita berada stay at home, semuanya berada di rumah. Tahukah Bapak Ibu bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat begitu tajam? Karena apa? Karena dalam satu keluarga teruji, ternyata sekalipun mereka berumah tangga demikian panjang tahun yang mereka hadapi, tetapi ketika dalam waktu beberapa bulan dikumpulkan dalam satu rumah, pergesekan-pergesekan yang terjadi merusak hubungan tersebut. Suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, menjadi tidak betah untuk tinggal dalam satu rumah. Tetapi bagi mereka yang menjaga keutuhan kasih persaudaraan di dalam kehidupan mereka, mereka bisa bertahan sampai hari ini dan tetap menikmati sampai detik ini kebajikan dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan bahwa di mana ada kerukunan, di sanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Dalam Mazmur 100 yang ke-33 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ternyata berkat yang Tuhan sediakan kepada kita bisa datang kepada kita tanpa harus dikejar seperti manusia mengejar berkat-berkat tersebut. Tetapi orang yang mengusahakan kerukunan di dalam rumah tangga mereka, kerukunan di dalam pekerjaan mereka, teristimewa kerukunan di dalam pelayanan, akan tetap menikmati berkat-berkat Tuhan sampai masa pandemi ini selesai. Saya percaya bahwa tidak satupun di antara kita mengalami kekurangan, tetapi akan mengalami kelimpahan di dalam Kristus Tuhan. Dan yang terakhir, untuk menghidupkan pengharapan kita ini, kita harus mengetahui kemanakah tujuan pengharapan kita. Ketika Tuhan memberikan sebuah kekuatan di dalam batin kita, semua itu bukan untuk membuat kita menjadi pemberontak terhadap pemerintah, menjadi pengkritik terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui. Tetapi dengan kekuatan pengharapan, tujuan pengharapan yang kita terima, kita pakai untuk bisa menyetarakan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi, terhadap tujuan Allah sendiri. Allah menginginkan engkau memiliki kehidupan yang kekal. Allah menginginkan engkau menjadi saksi di tengah-tengah keadaan yang menekan dunia ini. Ketika engkau membagikan sukacitamu, ketika engkau membagikan apa yang hendak kamu makan di saat-saat sulit seperti ini, pada saat itulah engkau sedang bersaksi tentang keselamatan dan pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ketiga hal yang ada yang kita pelajari pada pagi hari ini
di tengah-tengah tekanan hidup yang menderu, di tengah-tengah keadaan yang membingungkan dan menakutkan, kita memiliki sebuah janji dari Tuhan yang akan membuat kita sampai kepada pengharapan yang kekal, yaitu adanya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 hingga ke-8, Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pengharapan yang kita miliki ketika bersumber dari Allah akan kita pelihara dengan hidup rukun bersama dengan keluarga, hidup rukun dalam pelayanan, hidup rukun dalam pekerjaan, akan mengantarkan kita kepada tujuan pengharapan itu sendiri, yaitu kehidupan yang kekal melalui Roh Allah yang kudus yang datang untuk menginsafkan dunia. Menginsafkan di sini bukan hanya sekedar membuat kita sadar dengan kesalahan kita, tetapi memberitahukan kepada kita hikmat-hikmat untuk menjalani kehidupan di masa-masa yang berat. Juga akan memberitahukan kita akan dosa, dan juga akan memberitahukan kepada kita kebenaran, sehingga kita tahu membedakan mana hikmat dari dunia dan mana hikmat dari Allah. Ada yang bilang, oh COVID ini akan berlalu di bulan 6. Ada yang bilang, mungkin sampai tahun 2020. Tapi saya mengatakan, tidak satu orang pun yang tahu kapan berakhir dengan pasti. Tetapi ada Roh Kudus yang memiliki kebenaran. Jauh sebelum hari ini ada, Allah telah tahu apa yang akan terjadi. Dan melalui Roh-Nya yang kudus itulah Dia membimbing kita selangkah demi selangkah menjalani kehidupan ini sampai tiba pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita angkat pujian, peganglah tangan Roh Kudus. Kita berserah penuh kepada Allah, kepada Roh yang kudus yang diberikan Tuhan kepada setiap kita.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Iya, kita siapkan persembahan kita dan kita mau berdoa sebelumnya. Nanti Ibu Sera bawa kita dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah Engkau beri buat kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memberi persembahan. Biarlah persembahan yang kami beri ini Tuhan, boleh kami pakai untuk kemajuan pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang di rumah bisa bawa persembahan secara manual dan juga bisa yang tertera di atas lewat rekening. Yang mau memberi perpuluhan juga ada rekeningnya ya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan datanglah kebaikan-Nya. Haleluya. Dan
Engkau yang layak terima kuasa. Itulah sebabnya Tuhan kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Ibadah online kami dari awal hingga akhirnya, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kami percaya lebih daripada kami doakan Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ada pengharapan yang baru bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk terus bersama-sama Tuhan mengarungi semua yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu selama kami memiliki Yesus Tuhan kami, selama itu kami juga memiliki pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu, berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu di dalam persepuluhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kiranya berkat anugerah berlimpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persertaan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan